Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sofi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Infinix Smart 10 Plus. Dan kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan tutup belakang atau backdoor-nya ini. Untuk melepas tutup belakangnya ini, kita bisa menggunakan blower uap seperti ini. Bisa juga menggunakan head layer atau bisa menggunakan separator LCD atau bisa menggunakan hood gun atau heat gun atau alat pemanas apapun ya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya ini. Kalau tidak ada alat panas, kita bisa menggunakan cairan yang seperti tadi ya. Cairan glue remover, cairan glue breaker atau cairan thinner yang bisa kita teteskan seperti ini. Kemudian kita mencari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti ini. Setelah celahnya ketemu, kita bisa menggunakan mica bekas tempered glass. Kita akan menyisitnya ya. Di sini bisa menggunakan mica seperti ini, bekas tempered glass atau mica bawaan LCD atau mica apapun ya. Yang pasti mica ini berbentuk pipih seperti ini yang bisa kita pakai untuk menyisit tutup belakangnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-bautnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezelnya ini atau penutup mesinnya ini ya. Kita bisa menggunakan kuku jari atau menggunakan mica tadi. Kita lepas pelan-pelan saja. Dan jangan lupa di sini saya lupa menyebutkan di sini ada satu baut yang tertinggal di atas ya. Biasanya di sini tidak diketahui seperti ini ya. Ketika kita lepas ini nampaknya keras seperti ini, berarti masih ada satu baut yang tertinggal ya. Dan letak posisi bautnya itu di balik fleksibel ini ya. Nah, kita lepas dulu untuk fleksibelnya, kemudian kita lepas untuk bautnya ya. Dan kita lepas untuk fleksibel fingerprintnya ini. Kemudian kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas soket LCD-nya, dan kita lepas juga untuk soket papan bawahnya ini. Dan kita akan mencoba LCD yang baru. Kita pasang dulu untuk soket LCD-nya tadi, bagian atas, dan ini ada soket papan bawahnya kita pasang juga, dan kita pasang soket baterainya, kemudian kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone ini masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD untuk screen-nya. Kita coba dulu untuk kontrasnya ini ya. Kita redupkan, kita terangkan kontrasnya, kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Kita bisa masuk ke menu pengetikan seperti ini, kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita yakinkan pengetikannya normal dan enak saja dalam pengetikannya dengan menggunakan jari telunjuk seperti tadi. Dan kita coba untuk menekan dan menahan salah satu icon. Kemudian kita akan menggeser-geserkannya supaya bisa melewati semua area LCD-nya seperti ini. Kita akan meyakinkan semua area LCD-nya ini terlewati icon itu dengan normal dan enak saja. Dan kita akan mencoba untuk fungsi chest-nya ya. Kita coba colok chest dan kita yakinkan fungsi chest-nya juga berjalan dengan normal. Seperti ini ya, sudah kelihatan bisa ngecas dengan normal saja. Dan kita tekan tombol on off-nya seperti ini, kita terangkan, kita redupkan, kita terangkan, kita redupkan untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal. Kemudian kita matikan handphonenya. Kita lepas untuk soket baterainya, kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya dan soket papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta pengangkatan baterainya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap, bisa juga menggunakan head dryer atau menggunakan hood gun atau heat gun atau alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta mempermudah pengangkatan baterainya. Dan kalau tidak ada alat panas, kita bisa juga menggunakan cairan yang saya sebutkan pertama kali tadi. Bisa menggunakan glue remover, glue breaker, atau cairan thinner. Kita teteskan di sekitar baterainya seperti ini untuk mempermudah pengangkatan baterainya. Kita teteskan secukupnya ya. Kalau dirasa masih keras, kita tetesi lagi.
Dan kita bisa menyungkil baterainya atau melepas baterainya ini dengan menggunakan benda seperti ini atau menggunakan alat-alat yang lain ya. Yang pasti jangan yang lancip, jangan sampai menggunakan alat yang lancip yang bisa menusuk baterainya. Jadi kita menggunakan yang tumpul-tumpul aja seperti ini dan kita lepas pelan-pelan saja. Kalau dirasa masih keras ya kita tetesi lagi sampai baterai ini terlepas dengan sempurna. Kemudian kita rapikan yang bagian kelipatan-lipatan sedikit di balik baterainya ya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Kita cari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet. Kemudian kita sisit menggunakan mika yang tadi juga, mika bekas template case tadi atau mika bawaan LCD. Kemudian kita sisit pelan-pelan saja sampai LCD-nya bisa terlepas dengan sempurna. Kita lanjutkan dengan membersihkan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya atau pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Kemudian kita akan menaruh di tempat yang datar seperti keramik atau kaca untuk mengukur apakah frame ini mengalami bengkong atau tidak. Bila dia mengalami bengkong, kita akan melepas mesinnya, kita lepas baterainya, kita lepas semuanya, kemudian kita luruskan sebisanya ya. Kalau tidak ada mengalami bengkong, ya kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan merapikan terlebih dahulu untuk LCD-nya yang baru ya. Kita lepas untuk double tip tadi yang ada di fleksibelnya, kemudian kita pasang di frame LCD-nya seperti ini agar fleksibelnya tidak banyak bergerak dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan ya. Dan kita akan melepas juga untuk bagian atas ini yaitu penutup kameranya agar jangan lupa ya untuk dilepas juga. Dan kita lanjutkan untuk memberikan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita kasihkan lem ya di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Dan perlu diperhatikan untuk batasan tempat speakernya ya. Dan bagian ini ada bagian sensornya agar tidak ditutupi sensornya ya. Di bagian tadi sebelah kiri tadi. Tidak usah dikasih lem ya agar tidak menutupi sensornya. Jadi kita kasihkan lem secara menyeluruh merata secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya ini. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita yakinkan semua fleksibelnya telah masuk secara sempurna, baik fleksibel yang panjang maupun fleksibel yang pendeknya. Kemudian kita plakkan layar LCD-nya ini agar terpasang dengan paket sempurna di body frame-nya. Kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah. Kemudian kita plak-plakan seperti ini dan kita rapikan. Kemudian kita akan menahan sementara dengan menggunakan karet, bisa juga menggunakan isolasi, bisa juga menggunakan penahan LCD. Terserah saja ya. Di sini saya menggunakan karet sekali-sekali saja. Ini karetnya tidak saya lipat-lipat ya, atau dilipat-lipat juga boleh. Dan secukupnya saja menggunakan karetnya karena memang untuk menahan sementara saja, bukan untuk mempressing secara berlebihan LCD-nya. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Kalau menggunakan karet, kita lepasi isolasinya. Kalau menggunakan isolasi, kita lepasinya semua penahan LCD kalau menggunakan penahan LCD. Kemudian kita akan merapikan bagian fleksibel atas ini terlebih dahulu. Kita pasang soketnya. Kita yakinkan dia terpasang dengan sempurna. Kemudian kita rapikan fleksibelnya. Kita yakinkan juga fleksibelnya itu terpasang dengan rapi dan sempurna. Kita pasang juga untuk soket papan bawahnya tadi. Kita yakinkan semua soketnya terpasang dengan sempurna dan kita kembalikan untuk baterainya. Kalau memang double tip baterainya ini kurang nempel lagi, kita bisa menambahi double tipnya. Tapi kalau dirasa masih bisa nempel dengan sempurna untuk baterainya, tidak usah ditambahi double tip, tidak apa-apa. Kemudian kita akan memasang untuk bezelnya ini ya. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket fingerprintnya. Kemudian kita pasang atau kita plakkan untuk bezelnya ini. Kita yakinkan semua tombolnya juga berfungsi dengan normal semuanya. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone ini masih hidup seperti yang kita harapkan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan memasang kembali untuk semua baut-bautnya satu persatu. Dan kita lem kembali untuk tutup belakang atau backdoornya. Kita bisa menggunakan lem berwarna bening seperti ini
atau lem berwarna hitam, terserah saja. Dan kita pasang untuk tutup belakang tadi, kita plak-plakan, kita presisikan, kita senterkan ya. Kita bersihkan kalau ada lem-lemnya juga. Dan jangan lupa ini kita akan membersihkan bagian lem yang ada di LCD-nya, yaitu bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita harus membersihkannya terlebih dahulu agar tidak kelihatan belipotan ya. Dan kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan template case atau anti gores-nya langsung ya. Karena di sini tadi masih ada plastiknya untuk LCD-nya, kita langsung saja melepas plastiknya. Kemudian kita akan memasang template glaze atau anti gores-nya. Kita rapikan, kita plakkan ya. Kita senterkan antara kanan kiri atas dan bawah. Yang penting itu dia berada di titik senternya. Kalau memang dia belum berada di titik senternya atau lebih condong ke kiri atau kanan, kita harus meluruskan terlebih dahulu. Kita melepasnya lagi, kemudian kita luruskan lagi. Kalaupun masih ada gelembung-gelembungnya ya, karena ada kotorannya, ya kita lepas lagi, kemudian kita bersihkan kalau ada memang gelembung-gelembung atau kotorannya di LCD-nya atau di template case-nya ini. Kita harus meyakinkan dia benar-benar berada di titik center antara kanan kiri, atas dan bawah ya. Setelah yakin, baru kita akan memasangnya seperti ini. Kita yakinkan tidak ada gelembungnya, tidak ada kotoran yang menempel ya. Kalau ada ya kita akan menariknya kembali seperti ini, kemudian kita merapikan lagi. Dan kita pasang kembali untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.